Baik, kembali lagi bersama saya, Maris Binamilda. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Pembagian Ruang Maya, Kesetaraan, Badan dan Kebijakan dalam Masyarakat Informasi. Fokus dari buku ini adalah eksplorasi kritis dari sifat-sifat yang muncul dari teknologi informasi dan komunikasi baru, seperti internet, dan kemungkinan konsekuensinya terhadap struktur sosial dan interaksi manusia. Perhatian utamanya adalah distribusi akses yang tidak merata ke teknologi dan keterampilan informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam komunikasi elektronik yang kemungkinan besar memiliki implikasi yang mendalam bagi perkembangan ekonomi, budaya, dan sosial di semua masyarakat di seluruh dunia. Topik ini menjadi dasar untuk seminar yang diselenggarakan oleh Unit Penelitian dan Aplikasi Informasi Komunikasi yang berbasis di University of Teesside. Dari sebagian besar bab dalam buku ini berasal, mungkin tidak mengherankan bahwa isu pengucilan dari era informasi harus menemukan resonansi tertentu di daerah yang kental dengan tradisi dan budaya masyarakat industri dan semakin tunduk pada proses deindustrialisasi. Perkembangan masyarakat informasi tidak mungkin dicirikan oleh kemajuan teknologi linier, melainkan melalui kekuatan inovasi sosial yang sering bersaing, keunggulan kompetitif, agen manusia, dan perlawanan sosial, di mana manfaat teknologi informasi komunikasi tersebar secara tidak merata dan kerugiannya terutama terkonsentrasi di lubang hitam kesengsaraan manusia. Tampaknya tidak masuk akal untuk menganggap bahwa kesenjangan dunia maya akan menjadi fitur penting dari dialog politik di tahun-tahun awal milenial baru. Diharapkan bahwa para penulis dalam koleksi ini telah berkontribusi meskipun dengan cara yang terbatas pada apa yang mereka anggap sebagai fokus studi yang penting di masa mendatang. Seringkali membutuhkan kemajuan yang cukup besar dalam sains atau penyelidikan ilmiah sebelum penilaian komprehensif dari sisi negatif. Sebagian besar teknologi baru dapat dibuat. Kasus DDT yang terkenal di Amerika Serikat adalah salah satu eksposur besar pertama dari kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh bahan kimia yang tampaknya bermanfaat dan jinak pada manusia saat memasuki rantai makanan. Siklus penemuan utopis dan wahyu yang membawa malapetaka berlanjut dalam pola yang sekarang hampir dapat diprediksi, dan bahkan jika sifat persis dari sisi negatifnya menunjukkan kita, dan kita tidak terkejut dengan apapun yang terjadi. Banyak yang dibuat dari fitur-fitur baru yang mengejutkan dan kemungkinan dampaknya pada budaya kita. Mungkin fitur yang paling menarik perhatian adalah anonimitasnya, atau dalam kata-kata kartun New Yorker yang terkenal kejam. Di internet tidak ada yang tahu Anda adalah seekor anjing. Fitur yang lebih menarik dari media baru ini bagi penulis adalah yang pertama, di atas segalanya secara inheren merupakan media banyak. Oleh karena itu, budaya ini berpotensi berbeda dari budaya buku komunikasi, sedikit sebagaimana budaya lisan dan sedikit demi sedikit. Yang kedua, setiap orang yang ada di internet ada di tempat yang sama. Ada sedikit perbedaan dalam biaya dan kenyamanan antara komunikasi internet dengan seorang di sisi lain kota, dan di ruang publik di kota tidak pernah sepenuhnya inklusif.
dan selalu dipenuhi dengan kombinasi kompleks dari pengecualian dan inklusi sosial, gender, etnis, dan geografis. Ruang publik di kota tidak sepenuhnya inklusif dan selalu dipenuhi dengan kombinasi kompleks dari pengecualian dan inklusi sosial, gender, etnis, dan geografis. Namun bagi banyak penulis, tren perkotaan saat ini mengancam untuk meruntuhkan gagasan bahwa ranah publik perkotaan ada yang mendukung wacana kolektif yang inklusif, tatap muka, dan kolektif di dalam kota. Dan kelas menengah semakin mundur untuk mengurung diri di rumah dan komunitas berpagar, mengandalkan mobil dan infrastruktur komunikasi untuk mengintegralisasikan kehidupan mereka. Sejalan dengan tren seperti itu, lapisan media teknologi yang melibatkan Anda dari TV, radio, dan telepon ke jaring komputer baru seperti internet menyebar ke dalam dan menghubungkan kota-kota dan perkotaan. Bab ini telah menguraikan beberapa masalah praktis dan etika yang berkaitan dengan perilaku yang tempat dalam komunikasi elektronik, setelah menekankan kemustahilan kebijakan jaringan yang efektif dan kebutuhan terkait untuk tingkat pendidikan yang sangat meningkat. Sebelum munculnya internet, hanya sedikit individu yang bekerja di luar media massa dapat berharap pandangan dan berpendapat mereka dipertimbangkan oleh lebih dari segelintir teman dan kenalan. Sebaiknya posting sederhana ke grup berita internet populer berpotensi dibaca oleh ratusan ribu orang. Informasi kewarganegaraan adalah bagian penting dari hubungan antara individu dan negara. Meskipun tidak semua negara mengakui informasi kewarganegaraan pada tingkat yang berbeda-beda, mereka semua memiliki kebijakan dan sistem untuk menyampaikan informasi kepada warga negara. Definisi formal kewarganegaraan berbeda-beda, seperti halnya adanya konstitusi tertulis yang mendefinisikan warga negara dan hak-haknya. Namun definisi klasik kewarganegaraan yang melibatkan elemen sipil, politik, dan sosial yang masing-masing melibatkan hak dan tanggung jawab baik bagi negara maupun individu secara luas disepakati sebagai dasar untuk memahami dan mengklarifikasikan kebutuhan informasi. Ada 3 jenis informasi yang dibutuhkan oleh warga, yaitu informasi tentang hak dan layanan, informasi untuk akuntabilitas dan partisipasi dalam proses demokrasi, dan informasi tentang tugas dan tanggung jawab. Dan pada bab selanjutnya telah memberikan gambar luas tentang isu-isu yang dapat dipertimbangkan pemerintah dalam penyampaian layanan dan informasi publik secara elektronik. Kajian atas penyediaan layanan informasi elektronik pemerintah menunjukkan perlunya strategi jalan raya super yang terkelola dengan baik, koheren, dan terkoordinasi. Pentingnya mengakui akses warga negara ke informasi publik sebagai hak yang sangat penting bagi keberhasilan proyek apapun untuk penyebaran informasi pemerintah secara luas. Tujuan penyebaran informasi publik secara bebas harus berkaitan dengan masalah terkini hak cipta kru. Sama pentingnya pemerintah dapat secara sistematis mempromosikan penggunaan layanan ini dengan menggunakan IT di seluruh administrasinya secara koordinasi. Inti dari tantangan kebijakan adalah untuk menyediakan akses publik ke layanan, terlepas dari lokasi dan keadaan pribadi
warga negara. Sebagai kesimpulan, ada kebutuhan yang sangat besar bagi pemerintah untuk mendukung budaya yang mendukung penyebaran informasi dan komunikasi yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.